Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habel Mangopo. Saya kelas IK 24C dengan NIM 2410111110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma priority scheduling. Untuk pengertiannya, yaitu algoritma priority scheduling adalah algoritma penjadwalan CPU di mana setiap proses diberi nomor prioritas dan CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Intinya, proses yang paling penting atau mendesak akan dieksekusi terlebih dahulu. Untuk cara kerjanya, priority scheduling adalah algoritma penjadwalan CPU yang mengeksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas yang diberikan, di mana proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Sistem ini dapat bekerja secara preemptif maupun non-preemptif dan digunakan untuk memastikan tugas-tugas penting mendapatkan akses CPU lebih cepat sesuai dengan tingkatan kepentingannya. Untuk kelebihannya, algoritma priority scheduling terletak pada efektivitasnya dalam memastikan proses-proses yang paling kritis dan paling penting bagi sistem dapat segera dieksekusi, sehingga meningkatkan responsivitas terhadap tugas mendesak sekaligus menawarkan fleksibilitas tinggi dalam menerapkan berbagai kebijakan penjadwalan hanya dengan memverifikasi kriteria penetapan prioritas. Untuk kekurangan utama dari algoritma ini adalah risiko starvation, di mana proses berprioritas rendah mungkin tidak pernah dieksekusi karena terus-menerus digantikan oleh proses berprioritas tinggi. Dalam algoritma ini terdapat dua metode, yaitu metode preemptif dan non-preemptif. Untuk metode preemptif, yaitu mengizinkan proses yang sedang berjalan untuk dihentikan paksa atau diinterupsi demi agar CPU dapat mengerjakan proses yang lebih penting atau mendesak, sedangkan non-preemptif mengharuskan proses yang sedang berjalan untuk diselesaikan tugasnya sebelum CPU dialihkan ke proses yang lain. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal dengan metode non-preemptif. Kita di sini memiliki proses P1 dengan prioritas ketiga dengan waktu kedatangan 0. Lalu kemudian ada P2 dengan prioritas pertama dengan waktu kedatangan 0. Lalu ada proses ketiga dengan prioritas 4 dengan waktu kedatangan ke-1. Lalu kemudian ada P4 dengan prioritas kedua dengan arrival time 2. Baik, di sini kita masuk ke waktu kedatangan 0, yaitu ada P1 dan P2. Karena P2 memiliki prioritas paling pertama yaitu 1, maka kita jalankan P2 terlebih dahulu. Dengan berstem 2, otomatis P3 dan P4 juga sudah masuk ke CPU. Karena P4 merupakan prioritas kedua, maka kita akan menjalankan P4 dengan berstem 3, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang kita ada di sekarang kita sudah menyelesaikan prioritas kedua. Sekarang kita lanjut ke prioritas ketiga, yaitu P pertama dengan berstem 6. Otomatis kita berada di satuan waktu ke-11. Lalu kemudian kita lanjut ke prioritas paling terakhir atau yang keempat, yaitu P3 yang memiliki berstem 8, yang mana akan berakhir pada satuan waktu ke-19. Baik, di sini kita sudah memiliki complement time, yaitu
P2 sama dengan 2, P4 sama dengan 5, lalu kemudian P1 ada 11, lalu P3 yang mana itu adalah 19. Karena kita sudah memiliki complementation time, otomatis kita bisa menghitung TAT-nya, yaitu complement time dikurangi dengan waktu kedatangan atau arrival time-nya. Yang mana untuk P1 itu 11 dikurangi 0 sama dengan 11. Untuk P2 ada 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Lalu kemudian ada P3 yaitu 19 dikurangi 1 sama dengan 18. Lalu kemudian ada P5 yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang sudah ada TAT, sekarang kita bisa mencari WT-nya atau waiting time-nya. Yang mana rumusnya itu TAT dikurangi dengan burst time. Yang mana untuk P1 itu 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Lalu kemudian ada P2 yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu P3 yaitu 18 dikurangi dengan 8 yaitu 10. Lalu kemudian ada P4 yaitu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk menghitung waktu rata-rata TAT-nya yaitu 11 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 34. Lalu kemudian kita bagi 4 sama dengan 8,5. Untuk rata-rata WT-nya atau waiting time-nya yaitu ada 5 ditambah 0 ditambah 10 ditambah 0 lagi sama dengan 15. Lalu kemudian kita bagi 4 yang hasilnya 3,75. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal kedua dengan metode preemptive, di mana P1 dengan prioritas ketiga yang waktu kedatangannya itu 0, lalu kemudian ada P2 dengan prioritas pertama dengan waktu kedatangan ke-1, lalu kemudian ada P3 dengan prioritas kedua dengan waktu kedatangan kedua, lalu kemudian ada P4 dengan prioritas keempat atau yang paling terakhir dengan arrival time ketiga. Karena di arrival time yang pertama yang ke-0 itu hanya ada P1, maka kita akan menjalankannya sampai pada satuan waktu ke-1. Nah, pada saat satuan waktu yang ke-1 ini di CPU sudah masuk P2 yang merupakan prioritas paling pertama. Otomatis P1 akan diinterupsi atau dihentikan sementara sampai waktu prioritasnya sudah tiba. Langsung kita lanjut. P2 memiliki burst time keempat yang akan berhenti pada satuan waktu kelima. Lalu di sini sudah P3 dan P4 sudah masuk ke CPU. Lalu kita lanjut ke P3 dengan waktu burst time 9 yang berhenti pada satuan waktu 19. Lalu kemudian kita masuk ke prioritas ketiga yaitu 1 tadi dengan sisa burst time-nya yaitu 6. Kenapa sisa 6? Karena tadi sudah proses paling pertama sudah dikurangi 1 dari satuan waktu ke 0 menuju ke 1, di situ di burst time 7-nya dikurangi dengan 1, maka sisanya adalah 6. Lalu kemudian kita lanjut ke P4 dengan burst time 5 yang akan berakhir pada berakhir pada satuan waktu ke-25. Dari sini kita sudah menemukan komplementnya yaitu P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 14, P1 sama dengan 20 dan P4 sama dengan 25. Untuk mendapatkan TAT sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu C dikurangi dengan arrival time, yang mana C ini adalah komplement. Untuk P1 yaitu 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Untuk P2 yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Lalu untuk P3 yaitu 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Lalu kemudian untuk P4 yaitu 25 dikurangi 3 sama dengan 22. Nah, sekarang untuk mencari WT atau waiting time-nya yaitu TAT dikurangi dengan burst time. Yang mana untuk P1 yaitu 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Untuk P2 yaitu 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk P3 yaitu 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Lalu kemudian ada P4 yang mana itu adalah 22 dikurangi 5 sama dengan 17.
Untuk mencari waktu rata-ratanya yaitu waktu rata-rata TAT yaitu 20 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 22 sama dengan 58. Lalu kemudian kita bagi 4 sama dengan 14,5. Untuk mencari waktu rata-rata waiting time yaitu 13 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 17 ditambah 33 dibagi 4 sama dengan 8,25. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.